warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Santika Ramayani. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Kebutuhan interaksi ini merupakan kebutuhan mendasar yang jika tidak dipenuhi, manusia bisa merasakan jenuh, bahkan sampai stres. Kita lihat akibat pandemi COVID-19. Banyak laporan yang menyebutkan tingkat stres masyarakat meningkat. Keterbatasan interaksi sosial yang mendadak menjadi salah satu sebabnya. Kelompok sosial berkurang dan jarang berkumpul seperti dulu. Seperti biasa, definisi terkadang tidak dapat mendeskripsikan gambaran yang benar-benar tepat apa yang didefinisikan, karena keterbatasan kata, diksi, atau metafora. Namun dengan definisi, setidaknya kita bisa memahami sesuatu mendekati pengertian sebenarnya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pendapat para ahli. Menurut Sujono Sukanto, Profesor Sosiologi dari Universitas Indonesia tersebut mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan dan himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua itu George Homans, sosiologi asal Amerika Serikat ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan. Yang ketiga, Paul B. Horton dan Chester L. Huhn. Kedua sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial, kemudian saling berinteraksi satu sama lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya kelompok sosial. Manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena sifat dasar tersebut, kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi menjadikan mereka berkumpul, membuat kelompok baik terorganisir atau tidak, lalu membuat kegiatan di dalamnya. Semakin panjang interaksi mereka, semakin kuat ikatan yang terjalin. Semakin kuat ikatan tersebut, semakin persatuan dan kesatuan di dalam kelompok tersebut. Kuatnya ikatan perasaan di dalam kelompok tersebut dipengaruhi oleh kesamaan dalam tujuan pemikiran, hobi, cita-cita, perilaku, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa dorongan yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang dorongan-dorongan yang dijabarkan melalui penjelasan yang saya sampaikan. Yang pertama itu dorongan untuk bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong. Melakukan kegiatan ekonomi saja, manusia memerlukan manusia lainnya. Yang kedua itu dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri adalah memiliki garis keturunan. Untuk mempunyai keturunan, seseorang harus menikahi lawan jenisnya. Terus yang ketiga itu dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pekerjaan dilakukan seorang diri terlebih tanpa pembagian tugas dan manajemen yang baik tentunya sangat melelahkan. Bayangkan saja, misalnya dalam sebuah keluarga, seorang ibu harus mencari nafkah, membereskan urusan rumah tangga, mendidik anak, memasak, dan lain-lain. Dan semua itu dikerjakan sendiri. Tentu melelahkan, tidak adanya efektivitas, efisiensi, dan pembagian tugas. Dalam pekerjaan menyebabkan pekerjaan terasa sangat berat, hingga terbentuk bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan hobi, ada yang berdasarkan cita-cita. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial berbeda dengan kelas sosial. Jika kelompok sosial terbentuk secara alami karena adanya ikatan perasaan dan kebutuhan, kelas sosial tercipta karena adanya perbedaan tingkatan antara manusia satu manusia lainnya.
Kelas sosial pada umumnya muncul karena adanya pihak-pihak yang menganggap diri atau kelompoknya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.